Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait konfigurasi pada topologi ini. Kita sudah sampai di Cisco Packet Tracer Challenge bagian keempat, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi VLAN ya, dimana di sini studi kasusnya kita punya sebuah hotel yang punya beberapa klien yang terhubung ke switch. Nah, kita akan mengimplementasikan konfigurasi VLAN pada topologi ini ya. Oke, dan di sini ada sebuah network data center yang memprovide ya layanan seperti DHCP server, seperti DNS server, dan seperti web server. Nah, untuk beberapa server itu sebenarnya sudah di pre-configure ya, sudah siap dikonfigurasi, sudah selesai dikonfigurasi. Kita cukup melakukan konfigurasi pada layanan DHCP server, pada layanan router, pada layanan switch ya, untuk mendistribusikan informasi VLAN pada seluruh klien. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Kita akan mulai konfigurasi dari sisi server ya. Kita akan setting IP address-nya. IP address-nya server adalah 100.100.100.241. Subnet mask-nya adalah 248. Gateway-nya adalah 100.100.100.246. Dan untuk DNS-nya kita setting 100.100.100.242. Oke, jika sudah, kita bisa close. Nah, pada layanan server ini kita akan mengimplementasikan service DHCP server, di mana kita akan konfigurasi untuk menyediakan IP address yang dibutuhkan oleh klien-klien yang ada di VLAN ya, baik itu VLAN 101, VLAN 102, dan seterusnya ya. Oke, kita buat dulu ya full name-nya 101. Default gateway-nya adalah kita akan gunakan lasthost ya, konfigurasi lasthost untuk setiap gateway pada VLAN. Jadi kalau /27 berarti 10.10.0 10.10.30. DNS-nya di sini 10.10 titik start IP address-nya dari 1 255. Kalau /27 berarti 224 ya. Dan jumlah hostnya adalah /29 ya. Maksimum number of hostnya 29 karena 10.10.30 itu akan didistribusikan kepada akan digunakan oleh si router ya. Oke, kita add. Nah, di sini kita bisa lihat marking pointnya sudah berubah. Selanjutnya kita ke konfigurasi yang kedua, VLAN guest ya, untuk tamu. Di sini konfigurasinya adalah kita cukup ubah yang bagian 10.10.20 ya. Di sini last hostnya kita akan gunakan /24 berarti 254 ya. Dan DNS server ya, sama. Di sini subnet masknya 0, hostnya 253 ya. 253 karena total dari /24 adalah 254 host, dan host yang terakhir itu sudah digunakan oleh si server. Kita add, kita ke network yang terakhir yaitu 103 untuk network accounting. Dia menggunakan /29 ya, berarti kita akan gunakan default gateway-nya adalah jumlah hostnya 8 kurang 2 jadi 6. Sini kita masukkan 30.1 ya. Jangan lupa di sini dimasukkan 248. Jumlah hostnya berarti 5 di sini ya. Jadi jumlah maksimal hostnya kita add. Oke, 103 36 248. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita konfigurasi yang 104 ya. 104 itu 10.10.40.14 40 240 14 ya.
Oke, dia ada 14 host ya. Kita setting 13. Kita add. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan konfigurasi ke sisi server ya. Sorry, ke sisi router. Nah, di router kita akan konfigurasi beberapa hal ya. Yang pertama adalah hostname-nya. Hostname-nya adalah rtr_dc _dc. Selanjutnya kita konfigurasi G0/1, IP address 100 100 100.246. Subnet masknya adalah 248 ya. Kita no shutdown. Selanjutnya kita akan setting konfigurasi untuk interface G0/0. IP address-nya adalah 172.16.18.252. Networknya adalah 16 ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan implementasi konfigurasi routing ya. Jadi kita akan langsung konfigurasi routing IP root 10.10.10.0 255 224, gateway-nya 172.16.16.17. Kita cukup ganti di sini jadi 20 dan subnet masknya 0 ya. Oke, kita enter lagi 10.10.30. Subnet masknya adalah 248. Ini 240. Oke, kita bisa lihat do show IP root ya, do show run untuk lihat konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke. Ya, selanjutnya kita bisa masuk ke routernya untuk konfigurasi IP address. Enable configure terminal, hostname-nya adalah rtr_xyz. Kita akan setting interface G0/0 IP address. IP address-nya adalah 172.16.16.17. 252 no shutdown. Oke, selanjutnya kita routing network ke data center ya. Kita setting network untuk menghubungkan kita ke data center. IP root 100 100 100.240 255 248 via gateway 172 16 16 18. Oke, konfigurasi gateway-nya sudah oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur VLAN-nya ya. Kita akan buat interface virtual dulu. Kita no shutdown dulu untuk interface-nya. Setelah itu kita akan buat interface G0/1.101. Oke, encapsulation.1q101. Kita setting IP address. IP address-nya adalah 10.10.10.30 24 ya. IP helper address-nya adalah, kita bisa lihat ya, IP DHCP servernya di sini. Jadi kita zoom out dulu. IP untuk DHCP servernya adalah 100.100.241 ya. 100.100.100.241. Oke, kita pindah ke konfigurasi selanjutnya. Exit 102 encapsulation.1q102 IP address 10.10.20.254. Sini 0 ya, no shutdown. Oke, selanjutnya kita setting juga IP helper address ya. Kita exit interface
G0/1.103 encapsulation.1Q103 IP address-nya adalah 10.10.10.30.6 ya. Titik 6. Subnet masknya 248. IP helper address. Oke, jika sudah kita bisa exit. Kita konfigurasi lagi ya untuk yang terakhir G0/1.104 encapsulation.1Q104. Kita setting IP address-nya, IP address 10.10.40.14.255.240. IP helper address. Oke, konfigurasi di sisi router harusnya sudah oke ya. Do show run. Oke, kita coba review kembali. 10.10.30 encapsulation.1Q. Oke, kita pindah ke switch ya. Kita pindah ke switch. Di switch kita akan kita setting interface-nya dulu. Interface range G0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Exit interface. Kita buat VLAN dulu ya. VLAN 101 name sales marketing. Exit. VLAN 102 name guest. Exit. VLAN 103 name accounting. Exit. VLAN 104 name SPV atau supervisor. Selanjutnya kita akan pindah ya ke router XYZ yang di atas. Kita akan setting VLAN. Oke, di sini kita akan interface range G0/1 sampai 2, switch port mode terang. Oke, kita buat VLAN-nya juga. VLAN 101 name sales marketing. Exit. VLAN 102 name guest. Exit. VLAN 103 name accounting. Exit. VLAN 104 name SPV. Oke, kita sudah setting juga ya. Hostname-nya kita setting juga SW2 XYZ. Yang ini juga hostname SW1 XYZ. Oke. Enable configure terminal hostname SW3 XYZ. Oke, G0/1 kita setting portnya jadi port trunking ya. Jadi port trunking adalah port yang akan dilewatkan oleh VLAN ya. Jadi dia akan melewatkan banyak VLAN. Sedangkan kalau switch port mode access dia hanya akan melewatkan satu VLAN ya. Hanya bisa melewatkan satu VLAN. Selanjutnya kita buatkan VLAN lagi. VLAN 101 name sales marketing. Exit. VLAN 102 name guest. VLAN 103 name accounting. Exit. VLAN 104 name SPV. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi untuk mengarahkan ya, supaya kita bisa mengarahkan port-port ini ke PC yang sesuai ya. Jadi di sini interface range FA0/1 sampai 4. Kita coba cek ya, kita matikan interface-nya. Oke, cocok. No shutdown. Oke. Switch port mode access. Switch port access VLAN
Kalau Sales dia VLAN-nya, kita coba cek di bawah ya. Sales itu menggunakan VLAN 101. VLAN 101. Oke. Ya, konfigurasi di switch 3 sudah selesai ya. Jadi seluruh klien yang terhubung ini sudah terhubung ke VLAN 103. Nah, di sini ada sedikit perbedaan konfigurasinya. Di interface FA0/1 shutdown. Oke, cocok. No shutdown. Kita akan setting VLAN-nya ya. Switchport mode access, switchport access VLAN. Kalau untuk GUES menggunakan VLAN 102. Selanjutnya kita akan setting VLAN untuk SPV, berarti VLAN 104 ya. Jadi dari port 2 sampai port 4 ya. Interface range FA0/2 sampai 4. Kita shutdown dulu untuk cek pastikan. Oke, sudah cocok. No SH. Kita switchport mode access. Switchport access VLAN 104 ya. 104. Jadi di satu switch itu bisa ada beberapa VLAN yang berbeda ya. Jadi contohnya di sini di lantai di switch 3 itu keempat-empat PC-nya itu menggunakan satu VLAN yang sama. Sedangkan di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Oke, jika sudah, kita ke switch yang terakhir ya, ke switch 1. Kita exit dulu. Interface FA0/1 sampai interface range FA0/1 sampai 2. Kita shutdown dulu. Oke, cocok. Exit. No SH. VLAN-nya GOES ya, berarti switchport mode access. Switchport access VLAN 102. Itu untuk port 12 ya. Oke, selanjutnya ke port yang ketiga. FA0/3 di sini agak sedikit berbeda. Kita cek dulu, shutdown, no SH. Switchport mode access. Switchport access VLAN di port 3 itu menggunakan adalah PC Sales, berarti dia pakai VLAN 101. Dan yang di port yang terakhir ya, di lantai 2, interface FA0/4, kita cek dulu, shutdown. Oke, no shutdown. Switchport mode access. Switchport access VLAN SPV adalah VLAN 104. Di lantai yang satu itu semuanya accounting ya. Jadi di lantai 1 itu harusnya pakai port yang berurut ya, FA0/5 678 berarti sampai 8. Range shutdown dulu. Oke, semuanya sudah benar portnya. No SH. Switchport mode access. Switchport access VLAN accounting adalah VLAN 103. Oke, konfigurasinya sudah selesai ya, sudah 100%. Kita cukup melakukan proses uji coba ya untuk memastikan untuk make sure bahwa seluruh PC sudah dapat IP address ya. Kita coba cek ya, di PC Sales marketing harusnya sudah dapat IP ya. Oke, sudah dapat IP. Dan IP address-nya adalah IP address yang sesuai ya, 10.10.1. Gateway-nya adalah 254. Ya, kita bisa buktikan 10.10.1 gateway-nya 224 ya. Kita bisa buktikan untuk melakukan ping ke domain walletumar.net ya. Pastikan pingnya reply ya. Karena kita ping ke NS yang ada di sini ya. Oke, kita tunggu. Oke, sambil kita menunggu, kita akan coba aktifkan fitur DHCP di seluruh klien ya. Sudah berhasil juga DHCP. Ya. Kita coba aktifkan ya. Agar seluruh klien
bisa mendapatkan IP dynamic ya, yang didistribusikan dari server. Oke. Ya, sudah. Itu SPV berarti dia 10.10.40 ya. Oke. Ya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, seluruh PC sudah bisa mendapatkan IP address dynamic dari sisi server. Oke. Si accounting juga 10.10.30. Ya, sudah dapat IP address secara keseluruhan. Ya. Oke, kita coba cek ya. Oke, di sini pingnya sudah reply. Harusnya kita juga sudah bisa akses web dari web servernya. Coba buka web servernya. Oke, kita tunggu. Masih not responding ya. Oke, web.wallet.net go. Ya, kita bisa lihat. Selamat datang. Kita sudah bisa akses web browsernya. Kita sudah dapat DHCP servernya, dan harusnya kita bisa ping antara lantai ya. Misalnya di switch di PC ini, saya kita ping ke SLS ya, marketing di lantai 2 bisa ping, baik itu ping ke yang sama VLAN-nya atau yang berbeda VLAN-nya ya. Jadi kalau yang berbeda VLAN itu dia akan lewat router dulu untuk bisa melakukan proses routing paket ya. Jadi kalau misalnya ping dari sales marketing ke sales marketing, itu dia akan langsung ya, trafficnya akan langsung. Kalau ping dari GES ke sales marketing, maka dia akan melewati router dulu ya. Ping lagi. Nah, kita bisa coba atau uji itu dengan simulasi sebenarnya. Soal edit filter ICMP. Saya kita akan simulasi ping dari sales marketing ke sales marketing ya. Dan kita akan coba ping dari west ke accounting ya. Oke, kita bisa play. Ya, kita bisa lihat ping dari sales marketing itu akan langsung dikirimkan ke tujuannya ya. Jadi tidak melewati router lagi. Oke. Jadi paketnya itu tidak akan melewati router lagi. Oke, di sini masih ada kesalahan ya. Kita coba sekali lagi untuk melakukan proses simulasi. Jadi kalau ping yang berasal atau tertuju ke VLAN yang berbeda, dia akan melewati router ya. Kita bisa lihat. Ya, ini dia melewati router dan dia akan kembalikan paket tersebut atau akan di routing ya, agar paket tersebut bisa sampai ke tujuan. Ya. Ya, kita bisa lihat ping dari sales ke sales sudah oke, dan ping dari GES ke accounting itu harus belok dulu ke router. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video Cisco Packet Tracer Challenge selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.